Saya lihat lagi ke atas, lihat lagi ke atas, sudah nggak ada. Hilang. Ya, yang anehnya udah nggak ada dilihat di atas, ada di sini. Di pundak. Bukan di pundak, di belakang saya. Sampai gini nih mukanya nih. Jadi ini leher saya nih. Ini mukanya gini. Teteh saya itu di belakang. Ada monyet banyak, ada ngikutin di atas. Tapi sambil jalan di pohon. Loncat-loncat tapi jalan juga. Bukan loncat, tapi jalan di pohon. Bener-bener jalan. Iya, kayak yang film-film. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Masih BTV. Buat di video kali ini kita bakal ceritain tentang video horor di Gunung lagi. Cuman dengan narasumber yang berbeda dan gunung berbeda pastinya. Boleh diperkenalkan dulu mas, namanya mas? Nama asli Yus Patiansa. Nama panggilan? Cepet sih kalau Cepet. Gocap aja lah. Dikit. Ya. Itu untuk pendakian tersebut di gunung mana kalau boleh tahu? Cermeng dulu itu ya aku sih kalau yang paling dekat sama kampung ya. Di tahun berapa? Itu tangannya nggak usah keluar-keluar. Apa ya? 2008. Masih SMA dulu. Kalau Apuy dekat dulu berarti asli orang Cirebon? Bukan, Banjar. Banjar. Oh gitu. Boleh diceritain dari awal sampai akhirnya? Dulu kan pertama ngedaki kan cuman 2 orang ya. Iya. 2 orang sampai sekarang sih alhamdulillah itu juga saudara sendiri. Saudara sendiri ya cewek sih. Alhamdulillah dia masih ngedaki juga sampai sekarang. Kalau saya vakum sih di 2017 sih karena ada kejadian ya. Jadi kejadiannya sih temen, jadi cuman di situ karena temen merasa kayak orang yang putus asa atau gimana. Jadi di situlah ya semua teman-teman saya ya udahlah, jika teman ini sudah apa sih, jadi jangan bikin iri dia gitu. Jadi kalau mau kemana-mana naik gunung lagi kan kita nggak pernah posting ya, karena saya nggak mau bikin iri teman saya. Tapi di perjalanan kali ini ya yang saya mau mulai lagi itu pendakian ya, alhamdulillah udah nemu open trip yang pas gitu kan, ke Gede besok juga pagi. Itu boleh diceritain nggak yang kata soal pendakian Gunung Ciremai itu dari base camp, terus apa yang dialamin sampai ke base camp lagi? Dulu sih 2008 saya kan habis ujian semester ya. Ujian semester kan kalau sekolah tuh seminggu tuh libur, enak kan ya, seminggu. Nah pas seminggu itu saya apa sih, ini ada sedikit masalah dari ya nggak enak lah kalau keluarga itu urusan keluarga. Jadi pas saya itu dikarenakan saya inilah pusing di rumah, saya izin dulu sama orang tua saya, ibu saya terutama ya, Ibu Kusmayati. Maaf nggak bisa pulang. Halo ibu. Nonton di sini anaknya bu. Nah pas pendakian itu saya mulai jam 8 pagi. Tapi sebelum pendakian itu saya hari kemarinnya karena saya belum punya kayak ransel, kayak sepatu. Kebetulan mamang saya itu tentara, saya pinjam ransel tentara, tenda tentara, sepatu tentara. Oh full Itu full sampai ponconya juga. Tentara? Iya ponconya juga. Tahu inilah kalau misalnya tas tentara, tenda tentara, itu berat banget lah. Sepatunya aja berat. Iya sepatunya berat. Pas itu saya naik dari pos pertama, dari base camp ke pos pertama tuh aman-aman aja. Itu berapa jam? Kalau itu sih karena baru pertama ya istilahnya ya, saya juga kurang tahu nih apa sih jalur-jalurnya, tapi udah diomongin sih dulu. Nggak ada apa ya, kita kan kalau ini ngomong sama BC ya, dulu mah kuncen, ngomongnya ke kuncen. Oh jadi kalau dulu itu masih tahun itu kita izinnya ke kuncen gitu. Iya ke kuncen. Kalau sekarang mah calo lah gitu ya. Kalau dulu itu ke kuncen dulu ya. Kuncen saya ngasih rokok gudang garam merah. Sambil ngobrol-ngobrol minta didoain selamatin gitu aja. Itu akhirnya mulai perjalanan tuh nyampe pos 1 aman-aman aja. Aman-aman aja. Itu setelah pos 1 ke selanjutnya gimana? Udah dari pos 1 nih kita kan bawa
tenda kan tentara, Mhm. langsung tentara semua pokoknya. Iya. Jadi saya juga bawa makanannya dari paman saya. Di situ makan dulu kita, makan masih lancar sih, masih lancar. Terus kata teteh saya, ayo katanya mulai lagi lah daripada ntar kesiangan, katanya kan mau duhur di atas. Di atasnya di Maksudnya di pos selanjutnya lagi, Hmm, di pos selanjutnya lagi. Nah udah itu ngelewatin itu karena kita masih jiwa muda ya, jadi buru-buru bener sampai jalur Pakutungan. oh jadi bisa jalur gitu, Iya, yang anehnya itu bisa jalur. masuk ke jalur Palutungan. Jalur Palutungan saya juga nggak tahu karena tulisannya jalur Palutungan, namanya juga baru pertama ngedaki. Heeh. Jadi kita nemu jalan setapak, ya Masuk patokan aja. kita masukkan aja, tapi pas itu langsung jalur Palutungan. Seharusnya kan bukan tuh kalau Bukan. yang di peta itu kan. Iya, Nah itu nggak tahu kesasar atau ya nggak tahu gimana lah, pokoknya jalur Palutungan aja. Akhirnya berarti lanjutnya lewat Palutungan tuh. Iya, akhirnya langsung ke Palutungan. Nah Palutungan jalan sebentar tuh sekitar berapa ya, sejam lah kalau nggak salah. Jalan sejam. Sejam dari Palutungan tuh langsung ke sejam tuh perjalanan. Nah kita nemuin tempat yang pas kan, kita nggak tahu tuh kalau namanya baru-baru kan, mau tempat diriin tenda yang penting luas lah. Iya, yang penting ada lapak lah yang gitu penting ya. ada lapak luas. Nah udah di situ kan saya gelar tenda sama teteh saya masak pakai kompor parafin dulu. Iya, Pakai kompor parafin, terus udah pakai kompor parafin, udah siap masak, udah siap tenda kan, kita mau tidur juga tuh bermalam di sono. Jadi saya nyiapin tuh batu-batu ya, sedangkan kalau yang teteh saya nyiapinnya ranting-ranting. Jadi kalau dulu kan pernah diajarin sama paman saya, kalau misalnya mau buat api unggun usahakan si lingkaran apinya itu nggak menyebar. Jadi saya butuh batu dibuletin kayak gitu, langsung saya nyalain juga dulu pakai apa sih, masih ngegesrek sih, kayak kayu itu manual berarti gitu ya, digesrek. Nah karena kan saya dulu belum ngerokok, jadi belum punya korek. Iya. Belum, wah masih sehat jantung gitu Iya, kan. sehat. Sampai nggak tahu nyasar jalur Patungan juga dia terabas aja. Itu berarti masih lancar-lancar aja lah masih ya. lancar-lancar aja. Di malamnya itu jam 12 malam, nah baru kerasa. Si teteh saya kan dikarenakan ini ya, apa sih, tolong bangun, ada apa teh, mau ini kencing sebentar kata dia. Kencing sebentar, iya jangan lupa permisi kata saya. Permisi, ini takutnya ada apa-apa kan. Ya udah kan, saya nungguin teteh saya, ya lagi kencing itu saya belakangin dia sih, soalnya kalaupun saudara kan itu tetap Iya, beda musik. Nah pas ini kakak saya ya, teteh saya itu bukan dari saya tapi dari kakaknya, Sepupu lah ya berarti. sepupu lah ibaratnya gitu. Terus? Ya nggak tahu bahasa Indonesia itu sepupu ya. Nah pas nungguin dia kan masih lama, tahu-tahu di atas pohon ada yang gini. Suara gitu. Ya suaranya gini gitu doang, Tapi nggak ada kelihatan apa-apa. nah saya cari di situ karena dikarenakan saya itu apa sih, penasaran ya, jadi nyari tuh sampai saya lupa nungguin siapa di belakang, sampai saya lupa. Akhirnya saya nyari-nyari itu suara, ketemulah si suara itu. Jadi ada dahan pohon kayak gini nih, di situ itu ada dahan pohon kayak gini, dan di pohonnya itu ada yang kayak gini, mukanya orang tapi ininya bulu semua. Mukanya orang tapi ininya bulu semua, pokoknya pas Merinding gue. ya, mukanya orang tapi bulu. Dia ngomong gini, apa sih, kalau ya ini kalau bahasa daerahnya ya, ntar di bahasa Indonesia aja. Jang, ngapain kamu malam-malam bawa cewek? Nah, gitu kalau bahasa Indonesia. Jang, ngapain kamu kesini bawa awewe gitu kan? Itu saudara saya kata saya gitu kan. Itu saudara saya. Nggak takut tuh ya? Itu justru masih polos. Oh, itu jadi justru ngerti, masih polos, belum nggak tahu. ngerti ya. Pas udah ini kata saya kan mikir lagi kan di situ, monyet mukanya orang gitu kan, mukanya orang gitu ya. Saya lihat lagi ke atas,
lihat lagi ke atas sudah nggak ada. Hilang. Ya, yang anehnya udah nggak ada dilihat di atas, ada di sini. Di pundak. Bukan di pundak, di belakang saya. Sampai gini nih mukanya nih. Jadi ini leher saya nih. Ini mukanya gini. Ini mukanya gini. Nempel. Iya, nempel. Jadi ngeliatin ya katanya. Jadi kelihatan ya maksud dia gitu. Jadi kelihatan ya. Jadi katingan. Nah, saya juga kan nggak tahu kalau itu yang goib kan dulu masih polos lah, bodo amat kalau ya kayak gitu. Ya kelihatan kata saya, orang situnya ada kata saya, orang situnya ada. Nah pas ini teteh saya langsung ngejar itu di belakang, liatin ada monyet bukannya orang. Baru di situ saya sadar siluman kata teteh saya itu. Orang teteh saya ngomong gitu sih katanya kayak apa aja lah, pokoknya hampir mau pingsan. Pas teteh saya ngomong siluman kan saya jadi inget kan filmnya dulu, zamannya filmnya Malampir tuh. Jadi kan ingatnya gerandong tuh. Asli tangan langsung gini. Gemeteran, ya tapi nggak bisa ngomong apa-apa, tangan gini aja terus. Yang anehnya mau gerak juga susah, itu makin dekat aja gini, makin nempel. Kata dia gini, atos di dia wae gitu ngomongnya. Udah di situ aja. Iya. Aduh, surut menan dong. Ya makanya pas dari situ saya langsung gini, ya Allah kata saya sholat kurang rajin kata saya, sholat kalau kurang rajin tolonglah kata saya, minta dijauhkan sama yang begini gitu kan. Terus baca sholawat, kalau saya kan dulu ajaran kakek saya kalau lihat apa-apa sholawat aja. Jadi kan saya sholawat di situ banyak, kayaknya nggak tahu berapa kali ya kalau di ini, pokoknya banyak sampai itunya hilang. Jadi dengan sendirinya gitu. Yang hilang itu sendirinya. Teteh saya juga masih gemetar di belakang. Cuman ngeliatin aja gitu. Iya. Oh berarti itu pendakian itu cuman berdua aja? Gitu? Berdua aja, nggak ada yang mendaki lagi orang hari Jumat itu. Jumat malam. Iya. Jumat malam hari Jumat itu juga nggak tahu kalau mendaki itu pas itu hari Jumat, dikarenakan kan libur sekolah kan kita nggak tahu seminggu tuh. Nah mau kemana. Nah pas udah kejadian itu, udahlah kita langsung kayak nutup tenda tuh kan, kalau nutup tenda tentara tuh pakai tali pas gini kan, semuanya ditutup, udah tidur. Nah pas udah tidur saya bangun lagi jam 3 itu saya kayak kebangun tapi masih tidur. Tidur Jadi ayam, bangun, tidur bukan, ayam. bukan. Jadi bangun di dalam mimpi. Oh jadi sebenarnya mimpi tapi kayak kenyataan aja gitu. Iya, sebenarnya jadi kayak kenyataan. Jadi pas di situ saya kayak ditemuin seorang kakek-kakek. Kakek-kakeknya ngomong gini, jangan katanya, kalau bisa udah muncak besok pulang. Oh jadi disuruh cepet muncak gitu ya? Muncak langsung pulang aja. Iya, kalau besok muncak langsung pulang. Nah di situ saya langsung gimana ya? Langsung ngomong ya aja kan, karena orang tua kan. Saya ngomong ya Ki kata saya, besok saya pulang, kata saya udah muncak pulang. Nah pas sudah saya itu langsung dibangunin sama teteh saya. Dibangunin sama teteh saya itu di dalam mimpi kayak yang gini. Oh jadi keadaannya duduk yang dilihat sama tetehnya itu? Iya keadaannya duduk gitu, tidur merem cuman duduk posisi gitu. Iya. Nah udah kan sudah itu nggak ada kejadian lagi kan, alhamdulillah. Langsung kan saya besoknya mau muncak, dulu kan padahal tenda mah diriin aja ya, kita mah samit aja kan, bawa ya makanan ringan, air minum doang kan dulu, dikarenakan masih pertama saya beres-beres tenda. Terus ininya takut, namanya ini kan di gunung, takut dicuri, padahal mah yang nyuri siapa, disembunyiin tuh di ranting-ranting, ngumpulin ranting disembunyiin. Udah kita naik itu ransel sama ini semuanya ditinggal situ. Udah saya naik di situ pakai foto dulu, masih Kodak tuh ya. Kodak itu kan ya. Terus ada teteh saya pakai HP Sony Ericsson tuh dulu tuh, yang ya masih seri K kalau nggak salah. Udah kan? Bagus itu mah. Iya. Nah udah itu barulah turun. Nah seperjalanan turun itu teteh saya mukanya gini mulu. Apaan? Megang saya itu gini mulu, kenceng banget. Iya kenceng mulu. Saya kan heran gitu, nanya lagi kan ke teteh saya, kenapa teh
dari tadi pegangin ini mulu," katanya. Pegangin apa sih jaketmu kata saya. Jaket tentara kan tebel, dipegang jadi terasa berat kalau dipegangin yang gini kan. Iya benar, kayak ada beban lagi. Ada beban lagi. Kata teteh saya itu di belakang ada monyet banyak, ada ngikutin di atas tapi sambil jalan di pohon. Loncat-loncat tapi jalan juga. Bukan loncat tapi jalan di pohon. Bener-bener jalan. Ya kayak yang film-film Jawa lain itu, tapi saya nggak lihat di situ, cuma teteh saya. Jadi begini aja sampai akhirnya sampai turun tuh ke bawah tuh kita nggak istirahat terus 12 aja, Bener-bener gak ada istirahat tuh ya. nggak ada istirahat karena dikarenakan udah takut saya ke bawah, takutnya karena teteh saya ini kan. Udah saya turun, alhamdulillah di situ sampai ke rumah kuncen tadi, bukan base camp. Ke Apuy lagi. Iya ke Apuy Kan lagi. itu nendanya di Palutungan dong. Iya, tapi masih karena kita ingat kan Oh iya, jalannya. Palutungannya itu dari lewat jalan setapak itu, padahal mah itu kalau kata ininya jadi pas udah dibawa nih kita ke rumah kuncen lagi, kuncennya ngomong, "Oh kamu bisa," nggak tahu lah kuncennya itu bisa pada tahu lah, "Oh kamu ke Palutungan," katanya. Mungkin dikarenakan Palutungan itu masih ada itu ya kan. Jadi kenapa kamu ke Palutungan, padahal kan jalannya ini kamu ngikutin jalan apa sih yang sering ke kebun, kata dia. Jadi kan yang jalan kebun-kebun kan setapak, jadi kan kita nggak tahu. Nah pas itu udah nyampe rumah kuncen lagi kan kita ingatannya masih bagus, kalau sekarang nggak tahu lah, kadang-kadang lupanya. Nah, pas sudah ngomong sama kuncen di situ suruh kuncen, ini nih berdua jangan dulu pulang, mandi di sana udah disiap. Tapi anehnya itu di kamar mandi udah disiapin si kendi gentong, udah isinya kembang semua. Jadi Lupa ibarat kata si kuncinya ini udah tahu bakal apa yang dia ya alami. udah tahu, makanya katanya udah nggak enak perasaan saya Dari awal. dari awal juga. Kebetulan pas pulang ke rumah ya, sampai pulang ke rumah juga ibu saya langsung meluk, kirain mah nggak bakal ketemu anaknya, kata dia. Jadi dimimpiin dia gitu. Ibu saya terasa kalau kemana-mana ibu saya ngerasainnya Peka lah gitu iya, ya. ngerasainnya emang ya. Pokoknya itu kejadiannya ya gitu aja sih. Jadi ketemu yang suaranya itu yang kayak monyet itu tapi mukanya orang, itu aja sih. Oh gitu. Ini ada sedikit pertanyaan nih bang. Ada sedikit pertanyaan. Itu kan lewat jalur Apuy ya. Kenapa tiba-tiba abangnya ini bisa pemikiran ke masuk jalur setapak itu? Dikarenakan gini ya, pikirannya kita berdua tuh dulu tuh jadi kalau ada jalan setapak itu jalan yang sering dilewatin orang. Emang di kiri kanannya itu nggak ada jalur lagi? Ada, jadi jalurnya bang gini, tapi saya milih ke sini. Jadi udah kayak gimana ya, ini jalur, ini kayak jalur tapi kayak yang bekas-bekas sering ke kebun ini ya, sering cari kayu bakar. Jadi kesana Ngikutin itu. Ngikutin itu, soalnya saya liatin ada jejak kayak sendal dulu swallow, kayak sendal swallow tuh yang dari tanah tuh kan. Iya, nyeplak kan itu, makanya saya ngikutin ke sana. Disangkanya kan itu jalur pendakian, wajar masih muda. Itu benar-benar baru pertama kali tuh ya. Nah ini yang pertanyaan kedua nih Kang, yang masalah itu yang suara wik ya kan katanya, wik gitu. Itu awalnya ngiranya burung atau apa? Saya kira kan kalau di itu kan mirip suara lutung. Langsung berarti Akang ini mikirnya itu lutung langsung gitu. Iya, mikirnya itu. Cuman kenapa bisa langsung nyari penasaran ini? Ya kan gimana ya, kalau ketemu hewan jadi kita istilahnya mau menangkap. Jadi istilahnya wah enak nih bisa liatin hewan, kan di TV mulu liatin, kan di sini enak liatin kan. Tahu-tahu ngeliatnya bukan. Oh gitu. Itu juga masih nggak tahu itu yang namanya siluman kayak gimana. Karena teteh saya ngomong siluman, jadi saya keingetannya gerandong. Jadi ingetnya sebenarnya bukan inget siluman yang lain, ya ingetnya ke malampir doang. Iya, yang itu yang gerandongnya itu. Jadi kan kalau gerandong tuh saya asli tuh dulu, aduh paling nonton film malampir tuh kalau nggak nyelip ke gordeng pasti gitu. Lihat gerandongnya doang takut. Kalau malampirnya mah enggak. Berarti itu kan apa di base camp Apuy ya, masuk Palutungan, berarti muncaknya itu lewat Palutungan juga dong,
otomatis. kalau Melanjutnya. kalau muncaknya ya muncaknya lewat Tapi laut. aman-aman aja lah. Aman-aman aja. Alhamdulillah itu nggak tersesat. Aduh kalau itu kayaknya kalau nggak nemu palu tuka terus sama jalurnya kayaknya kesasar. Iyalah benar. Soalnya kan itu kan gini lah. Palutungan itu dia tahu kita ya. Kita kan pernah naik Cermai, Palutungan itu di Cirebon, masih dalam lagi lah itu. Iya. Sedangkan si Apuy itu bukannya di Majalengka juga ya Apuy? Iya Itu Majalengka. kan jauh banget dong Majalengka ke Cirebon itu ke sana itu. Kenapa bisa masuk jalur itu, masuk ke jalur tiba-tiba sampai Palutungan itu yang dibingungin sebenarnya. Iya saya juga nggak tahu kan kalau yang aslinya kan kalau yang sekarang ya si jalur Apuy itu kan ke Palutungan kan gini banget. Iya, nyerosok banget itu. Nyerosot banget lah itu yang dirasain kita tuh bukan nyerosot tapi Datar aja. datar aja. Iya, setahu Kayak kita juga. kayak datar aja kayak yang kayak gimana sih udah Kiri kanan pohon aja lah gitu Iya, ya. udah kayak udah diarahin nih kamu ke sini nih. Ini jalur yang benar buat kamu gitu. Iya, jalur yang benar buat kamu gitu. Gak tahu sih, cuman berdua doang sih pas itu. Bener-bener nggak ada pendaki lain lagi. Iya. Tapi kalau yang dari Kuncennya ada sih yang mendaki lagi. Kata Kuncennya. Iya, kata Kuncennya mungkin karena saya jalur Palutungan di apa sih Cirebon yang ada yang ngedaki, jadi ya saya kerasanya berdua aja. Jadi kalau kita liatin lagi nih, pas saya ngedaki lagi sama teman-teman ya ke Cermai itu mah ramean tuh pas dulu masih ada teman saya Bon udah resign ya alhamdulillah sekarang punya angkot Alhamdulillah. di Balaraja itu teman-teman. Nah jadi pas saya ngedaki itu ternyata si jalur apa sih kalau via Apuy ke Palutungan itu begini. Iya, merosok gitu. Iya merosot gini. Pas sudah ngeliat selanjutnya itu. Iya ternyata merosot gini tuh. Tapi yang saya rasain tuh waktu 2007 itu tuh 2007 2008 itu tuh begini. Masih datar-datar aja ya gitu. Masih datar itu yang aneh. Masih dikasih selamat berarti ya. Ya alhamdulillahnya itu jadi ya di impiannya juga sih ada kakek-kakek besok kalau udah ini muncak turun aja gitu. Jadi langsung dikasih ini ya. Untuk perjalanan turunnya biar langsung aja nggak ada. Ya itu juga yang dari Linggarjati ke jalan utamanya lagi tuh mau ke Apuy lagi itu anehnya datar lagi. Datar lagi Nggak ada yang kayak gini itu nggak datar. ada yang naik turun itu. Iya jadi datar aja itu juga saya heran. Tapi yang selanjutnya naik itu ngeliatnya udah naik ngerasa semua. Iyalah pasti. Orang kita naik Palutungan ngeliat Apuy aja serem banget, jauh banget jaraknya juga. Nah itu jadi yang saya heranin itu yang pas ngedaki kedua kalinya itu dulu tuh udah diceritain kan kita dulu tuh saya ini bisa tembus ke Palutungan kata teman saya nggak bisa tembus Palutungan lihat aja jalannya begini ya emang begini tapi itu yang saya rasain waktu saya begini. Nah itu pas pendakian selanjutnya itu sama tetehnya apa Enggak kalau teteh saya ke Merapi alhamdulillah. Nah, itu juga udah beda ini kan kalau teteh saya kan kuliah di Bandung. Kalau saya kan udah mulai kerja, jadi kita nggak ketemu lagi. Jadi untuk apa ceritanya segitu aja ya berarti ya. Segitu aja. Oke buat teman-teman, buat video kali ini kita cukupin aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Masih BTV. Ini punya IG? Nggak ada IG. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.